Bapak katanya, saya sudah menduga juga kan, sudah nggak enak juga. Kenapa nih nangis nak? Adik katanya kan, adik udah jegang katanya di dalam mobil, matanya terbeliak terbuka katanya. Tanda tanya kasus kematian balita 2 tahun di Rempangkat. Batam masih ingat dengan kasus meninggalnya balita 2 tahun 8 bulan bernama Al-Fatih Usnan di Rempangkat, Galang, Kota Batam. Balita tersebut ditemukan di bagian kaki kursi penumpang sebuah mobil milik S, majikannya, pada 31 Maret 2024. Kasus ini sudah sampai di kepolisian, namun sempat mandek karena diduga pelaku menang dalam pra-peradilan yang diajukannya pada Desember 2024 lalu. Sang ayah, Amir, 39, dan istrinya Mugi Sedutegi, 38. Hingga kini masih menanyakan perkembangan kasus tersebut. Bahkan dalam rapat dengar pendapat yang telah berlangsung di Komisi I DPRD Kota Batam belum lama ini, terungkap kasus tersebut sempat SP3, karena tidak cukup bukti pembuktian sah tidak sahnya penetapan tersangka. Namun, sekira bulan Februari 2025 kasus kembali dibuka setelah polisi menerangkan bahwa telah menerbitkan sprindik baru. Berikut wawancara Tribun Batam dengan Amir dan istrinya Mugi Sedutegi. Pak, selamat dan terkait dugaan pembunuhannya, Pak, untuk balita umur 2 tahun 8 bulan atas nama Al-Fatih Usnan. Pak, boleh diceritakan kembali nggak, Pak, bagaimana kronologi awal hingga anak Bapak dan Ibu meninggal dunia itu seperti apa, Pak? Di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, saya sedang mau menangkap ikan di tepi laut. Dan itu ada keluarga saya datang dari Batam. Saya titipkan anak saya di rumah. Saya nangkap ikan di laut. Dan itu ada Bu Epi yang punya lahan itulah seluas 7 hektar. Dia tanpa izin saya membawa anak saya lah, mengambil dari rumah. Lalu ditanyakan saudara saya di Batam tadi, mau bawa kemana anak itu Bu? Mau bawa dekat mamaknya. Mamaknya kan kerja di tambang pasir, tempat yang punya Bu Epi. Ya katanya bawa dekat mamaknya. Saya nggak jadilah nangkap ikan tadi. Tahu-tahu pulang mana anak saya tanya sama saudara saya kan. Bawa ibu itu, Bu Epi, ke rumahnya. Saya tenang lah, saya tidur lah. Setiap jam 5 sore, pulanglah istri saya, nanyakan saya, Bang, mana anak kita? Ya tapi dibawa Epi, katanya mau antar tempat adek. Mana ada? Coba adek tengok di atas, di villa. Tahu-tahu udah naiklah dia ke atas. Naik dia ke atas, saya lama nunggu, turunlah anak saya dari bawah, nangis-nangis. Nangis-nangis dia, Bapak katanya, saya sudah menduga juga kan, sudah nggak enak juga. Kenapa nih nangis nak? Adik katanya kan, adik udah jegang katanya di dalam mobil, matanya terbeliak terbuka katanya. Dan saya pun udah lemah ya kan, sudah lemah. Saya naik ke atas, tahu naik ke atas nggak ada mereka, mana saya nggak ada. Tahu pinjamlah mau itu motor Epi. Motor si Epi tadi kan, saya tengoklah ke rumah sakit di Cate, tutup. Saya pikirlah tanya, mungkin ke marinir. Saya tengoklah ke marinir, saya tanya, Pak, ada nggak ibu-ibu sama anak kecil bawa ke sini? Ada Pak. Macam mana ke anak-anak saya Pak?
oh anak saya, anak bapak bawa ke sini memang udah nggak ada nyawa lagi katanya. Ya udah, saya pun udah patah semangat, udah hampa lah pulang. Tinggal menunggu lagi lah datang. Tahu-tahu pulang lah sampai jam 10 malam. Sampai ke rumah, saya tengoklah itu mayat anak saya aja yang saya ketemu kan. Saya bertanya sama Epi, Bu, bisa nggak anak saya dikebumikan besok pagi? Oh, nggak bisa. Peraturan Batam harus malamnya juga. Kan pemakam belum dibongkar, belum digali. Sudah katanya. Anak saya baru sampai. Masa kubur galinya udah. Saya curiga juga. Ya, itu sajalah yang saya tahu kan. Itu berarti tadi Bu Evi yang menggali atau ada saran lain dari warga gitu Pak? Dari Ustadz itu Pak Desiwo, Ustadz Pak Desiwo kan. Dari Berarti itu lah. ada saran juga dari Ustadz untuk segera mengebumikan anak Bapak gitu ya? Ya tapi orang itu ngomong berdua kan. Tapi selesai orang ngomong berdua, peraturan Batam nggak boleh. Besok dikebumikan harus malamnya juga. Masa jam 1 malam saya baru sampai, masa gali kubur sudah siap semua, macam udah di setting kan. Berarti Bapak mendampingi pas di rumah sakit terakhir atau rumah sakit Marinir aja. Geraha Hermin Pak? Enggak Sampai Geraha enggak sampai. Saya di Marinir saya tanya, sudah nggak ada nyawa kan. Udah memang udah meninggal anak bapak. Bawa ke sini memang sudah nggak ada napas lagi katanya. Berarti yang mendampingi sampai Geraha Hermin Ibu? Ibunya. Mungkin boleh cerita sedikit Bu, pas Ibu tahunya itu kapan sih Bu, jam berapa gitu Bu? Boleh dijelaskan dari awal sih, dari ibunya gimana yang menemukan pertama? Waktu itu aku jam 5 aku pulang. Tanya lakiku, aku bilang, mana si Pati Bang? Tadi bilang antar tempat adik, bilang sama Ipi sama ponaanku, dia bilang, aku bilang nggak ada. Lari aku ke atas, ada. Aku tanya kakaknya, mana adik kalian? Nggak ada mak, dia bilang. Habis itu, aku turunlah di atas, turun dari lantai 2 kan, turun di atas. Habis itu, mana anak kakak kak? Mana si Pati kak? Aku bilang, oh lupa di mobil, dia bilang, lupa di mobil. Habis itu dia lagi masak sama kawannya di belakang, masak dia gelak-gelak itu kan, tak awas nangis. Habis itu hati aku memang nggak, itu memang ini udah ada nyawa lagi anak aku. Aku lari ke mobil, tarik mobil, nggak tahu siapa yang buka, yang pakai remote lagi nggak tahu kan. Lari aku minta mau kunci mobilnya nggak deh, udah aku tarik, anakku udah di bawah memang. Posisinya di mana? Iya, posisinya kan tempat duduk kayak gini kan, duduk di bawah dia, Bawah kaki. bawah kaki. Iya, di situ. Habis itu dia pingsan lah, nggak tahu apa-apa lagi kan. Udah nggak sadarkan diri lah. habis itu langsung ku angkat anakku. Nggak tahu siapa yang ambil tadi, pingsan. Tapi dia di dalam mulutnya itu ku isap dari mulutnya, nggak tahu aku kan. Cairan. Memang itu udah nggak ada nyawa, udah mati memang. Sengaja lagi orang itu dibawa di rumah sakit. Habis itu nggak tahu siapa yang angkatin tadi, anakku ikut aja sampai di rumah sakit baru aku sadar. Rumah sakit apa itu? Apa namanya? Ya Hermin. Persis aku sadar dari itu. Bilang orang itu anak udah mati. Memang udah mati memang di situ. Sengaja orang itu dibawa dari sana memang. Habis itu nggak tahu udah balik ke rumah. Balik nggak tahu. Sampai di rumah aku sadar aku duduk di rumah. Itu aja kok. Dari Masih. keterangan dokter nggak ada ya Bu ke Ibu? Kalau keterangan dokter nggak ada sama aku semua. Jadi surat keterangan kematian Ibu menerima juga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Jadi sama. langsung dibawa ke rumah. Iya. Dan sampai rumah Itulah. Aku sampai di rumah nggak tahu lagi. Dia nggak tahu pingsan dia dah. sampai rumah ini berarti langsung dimandikan dan lain sebagainya itu. Ya dimandikan, tapi di bajunya ini ada lebam kan. Lebam-lebam, itulah dia lebam fotonya kan. Coklat. Coklat di sini. Cuman mandi kan saya nggak ikut mandi, saya pun udah nggak sadarkan diri juga kan. Jam berapa itu Pak? Perkiraan.
dia nyampe jam 10 malam, ke bumi jam 1. 1 malam. Dan itu kuburannya udah siap. Kuburnya siap, Udah siap semua. udah siap. Setelah itu Pak, setelah dikebumikan, dari Bu Elvi ini sendiri ada menghubungi Bapak lagi atau gimana Pak? Dia menghubungi saya. Dia ada bukan janji sama saya, 7 hari anak saya. Semua lah banyak saksi situ, cuman tidak sama saya dia cakap. Dia ngomong sama Ustadz. Saya pun ada situ kan. Nanti orang ini akan saya kasih lahan dan bikin rumah, habis 100 juta pun nggak masalah katanya. Gimana tuh Pak? Itu di rumah dia, Bu Elvi yang bilang. Bu Epi yang bilang. Dan dijanjikannya bangun rumah di mana? Bangun rumah di Kelingking. Itu ada lahan 1/2 hektar, bikin rumah habis 100 juta pun nggak masalah untuk orang ini. Sama-sama ustadz banyak saksi situ kan. Tapi nggak ada bukti tertulis ya Pak, cuman Hanya omongan aja. omongan mulut aja kan. Setelah itu kami udah mau 40 hari, kami disuruh pulang ke Batam untuk ajat 40 hari Ke Medan. ke Medan. Oh, berarti Bapak kembali ke Medan. Nah, ke Medan. Alasannya? Alasannya di sini dia sibuk kan, urus-urus tambang pasir dia kan, sibuk. Tahu-tahu sampai ke Medan kami 40 hari lah. 2 minggu, udah 2 minggu kemudian kami nunggu pulang aja dari Epi kan. Tahu-tahu dia kirim pengacara, bukan dia kirim tiket untuk pulang ke sini. Kirim pengacara membawa surat kuning dari pengadilan, suruh tangan, tapi dia kasih duit 40 juta. Saya nggak tahu surat kuning itu. Dia kasih duit 40 juta, ini uang apa? Ini uang ada sangkut pautnya nggak sama anak kematian anak saya? Nggak ada. Ini Ibu Epi ikhlas ngasih untuk bertahan di sini, untuk bertahan di Medan, selama di Medan. Tahu-tahu dia kirim, dia keluar surat kuning. Ibu ini kan nggak pandai dia baca tulis. Dia tanda tangan, tapi saya disuruh tanda tangan, saya nggak mau. Nggak apa-apa kalau bapak nggak mau tanda tangan. Bapak mau perang. Kami Epi punya kuasa, kami punya kuasa katanya. Oh, jadi penjelasannya ini cuman untuk bertahan hidup di Medan. Iya. 40 hari. Dan itu udah tanda tangan waktu itu. Dia Aku yang punya tanda tanda tangan, tangan. saya enggak. Karena dia disuruh, hanya disuruh tanda tangan, dia tangan takut juga kan. Berarti penawarannya ini beda hari Pak? Sendiri-sendiri atau gimana pas ditemuin langsung tuh sama pengacaranya? Sama pengacara. Bareng berarti Bapak Ibu waktu itu menerimanya. Kan Ibu Iya. mau tanda tangan, Enggak, Bapak enggak. saya enggak bareng. Enggak, sama. Sama Cuman harinya. saya tanda di ibu tanda tangan saya enggak tahu. Oh, berarti Ibu tanda tangan, Bapak enggak Enggak. tahu kalau Ibu tanda tangan. Iya. Oke, berarti duit 40 juta diterima untuk Iya. tahunnya itu. Untuk modal untuk modal bertahan usaha situ kan. bertahan di Medan dia bilang. Tapi nggak ada foto atau dokumentasi Pak waktu itu. Itu Surat kuningnya itu. Itu saya pun nggak baca terus, nggak pegang terus surat itu. Karena dia bilang kalau bapak nggak mau tanda tangan, mau perang kami punya kuasa. Nah saya langsung nggak mau pegang terus lah kan. Kalau tanda tangan ada konsekuensinya nggak Pak? Misal kayak nggak boleh di Batam itu. Dia bilang, kalian nggak boleh pulang mijak Batam lagi, nggak boleh pulang ke Batam lagi. Itulah selama 2 bulan kami nggak berani pulang ke Batam. Setelah tanda tangan tadi. Setelah adanya tanda Nggak tangan Ibu. seadanya orang itu ngomong gitulah, hanya ngomong aja kan. aku seminggu itu nelpon terus. Aku nggak mau apa. Nggak mau angkat. Telepon terus mau kirim ini dibilang kamu kirim uang mau itu. Aku bilang kami kan nggak lapor apa-apa. Biar Baik. kami ada itu aku bilang. Gaji dia pun nggak dibayar lagi kerja sana. Kerja berapa bulan Bu yang belum dibayar? Itu 26 juta. 26 juta. Iya. Itu berapa bulan? Itu Dari ATM dia. aku simpan di ATM itu. Sama anak waktu itu kan sama dia. Jadi kuasa pelaku. Mm-mm. Iya. Itu alat-alat di rumah kami itu satu pun belum ada kami ambil, nggak diperboleh diambil. Macam kakak, surat nikah, akte, semua di situ nggak boleh kami ngambilnya. Pak, setelah itu pada akhirnya 3 bulan setelahnya kan ini bikin laporan polisi. Itu gimana Pak? Bikin laporan polisi,
Ya udah dia lama juga nunggunya kan. Tahu Epi tadi ditangkap lah bang, pernah ditangkap kan? Pernah ditangkap. Bapak boleh jelaskan dulu setelah 3 bulan ini kan Pak, akhirnya Bapak ke Batam dan akhirnya bikin Oh ya, waktu dia lapor awalnya itu. gimana, Pak? Oh kena itu ada namanya Om Ruben. Om Ruben. Om Om Ruben dikasih lah Itu Sumber. wakil-wakil Sumba kan, telepon lah, Om, kami kan semalam pengacara Epi datang kemari, kami nggak boleh diperbolehkan pijak di Batam lagi. Ya kenapa? Itulah nggak tahu, udah maklum lah orang berkuasa kan. Tahu dikasihlah nomor Pak Ketua Sumba kan, kasihlah. Udah kemarin lan pulanglah kami. Langsunglah orang itu yang mendampingi kami kan, datang ke rumah Epi. Rencana mau apa maksudnya pertanggungjawaban dia lah. Tahu-tahu pintu nggak dibuka, nggak diterima lah orang itu datang, kami datang kan. Dari itu juga orang itu melapor ke polisi. Si itu yang apa nggak boleh di situ dia bilang, si Tio. Dan Bapak akhirnya melapor ke polisi Ya. pada tanggal Itu tanggalnya saya nggak ingat, sudah lama kan. tahun lalu ya Pak berarti ya. Ya tahun 2024. Terus setelah itu ada progres dari kepolisian Pak, setelah Hanya BAP terus kan. sebelum ini Pak kan katanya Bu Elvi ini pernah ditahan juga. Iya. Nah itu boleh diceritakan juga Pak. Itu kami ada rapat di mana namanya itu, di daerah Batam Center kan, tapi tak tahu namanya kan. Ada situlah meeting sama orang itu pemimpin NTT, Persatuan NTT lah. Itu harus ditangkap. Nah itulah tangkap. Makanya akhirnya dilakukan Harus ditangkap. Baru ditangkap polisi. Kok enggak mana dimasuk penjara dia. Baru ditangkap. Karena diancam dulu kami mau demo kan. Ditangkaplah dia. Tahu-tahu tahanlah dia. Dia bilang sama itu Epi, ngapain lagi bapak ini datang ke sana kan? Ngapain tadi kan datang ke sini? Sandiwara apa? Aku 10 hari lagi akan bebas katanya. 10 hari lagi aku akan bebas. Terbukti bebasnya 10 hari lagi. Dan Bapak tahu waktu itu kenapa bisa dibebaskan itu Pak? Itulah pra-peradilan. Pra-peradilan. Ya kami diundang polisi, penyidik kan suruh datang. Cuman datang tak ada 4 juga. Hanya kami aja suruh datang. Sama aja duduk diam gitu aja kan. Dijelaskan Pak sama kepolisian Pak. Jelasan itulah, kalau kami jelas kalah katanya. Kok kalah? Epi keluar katanya. Gitu aja dah. Nggak dijelaskan detailnya kenapa bisa dikeluarkan lagi, itu nggak didetailkan Pak sama kepolisian. Itu kami nggak ada jelasin lagi. Nggak ada jelasin lagi. Dan hasil forensik Pak kan ada dibongkar lagi tuh Pak katanya. Iya kali bersabar terus. Asal datang BAP sabar gitu aja. Masih banyak kasus yang kami urusi. Sabarlah dulu. Besok datang nanti masih banyak kasus yang kami urusi. Kasus yang macam mana diurusin orang itu kan. Hanya itu aja lah yang saya tahu dari pihak kepolisian. Sabar terus. Oh ya Pak, adalah yang lompat itu Pak, boleh dijelaskan ulang Pak yang bagian akan diekshumasi itu Pak. Apa yang ditemukan di ekshumasi itu Pak? Kayak BB itu kan baju yang dikenakan kan masih dikubur juga. Itu Iya, tadi dikubur. belum dijelaskan Pak pas ekshumasi. Mungkin boleh dijelaskan Pak. Pas pembongkaran. Itu pas autopsi bongkar kuburan, kami mau bongkar kuburan itu pun bertekak juga mereka kan. Kami bawa kuburan, ini ada kuburan anak Mbak Wati, ini kuburan anak kami. Ya saya tahu lah mana kuburan anak kami. Mungkin bongkar, dilarang. Itu bukan anak kalian. Penghuni kuburan. Itu bukan anak kalian, nanti kalian perkara, kalian bongkar itu. Yang ini anak kalian katanya. Padahal anak yang ini perempuan. Bukan bongkar ini. Tanya dulu orangnya, panggillah mamanya. Ini jangan kalian bongkar katanya. Kutuntutkan kalau kalian bongkar.
memang ini anak saya kan, bongkar lah. Tahu tempat. Orang itu marah juga. Nggak tahu, hampir lagi selisih paham kan. Tahu kami bongkar lah, diusir lah, pengurus kuburan itu diusir, tetap kami bongkar itu. Tetaplah itu anak saya, baju-baju anak saya pun ada di dalam itu. Oh, berarti bajunya dimasukkan Masuk ke dalam. Masukin. nggak dibawa di rumah kan Enggak. Enggak, masuk di dalam itu kuburan. Ini semua. Saya pun baru tahu ya, masa baju kok masuk dalam kuburan juga. itu baju terakhir yang dikenakan Pak. Baju terakhir dikenaan. Terakhir Pak, ini Pak, kan kemarin hasil RDP itu kan udah ada sprindik baru. Bapak Ibu udah dipanggil lagi belum untuk pemeriksaan ataupun ini, Belum, keterangan belum ada. Belum ada. Belum ada setelah Belum. RDP Iya. belum Belum. ada. Belum. Ini untuk penekanan lagi, harapannya Oke. gimana Pak untuk Bapak dan Ibu nanti gantian? Bapak harapannya gimana Pak? Harapan kami ya, kok dapat kami minta keadilan dan seadil-adilnya lah kan. Untuk anak Karena kami. ini itu aja. bersangkutan dengan nyawa ya kan. Anak kami sama kami sehat walafiat, tapi setelah dia bawa, anak kami udah nggak bernyawa kan. Kalau dari Ibu gimana Bu? Selaku ibunya pasti merasakan kehilangannya, betul-betul kehilangan. Itulah, aku minta keadilan untuk anakku. Kalau aku aku tenang ibunya. Kalau aku belum tenang ibunya, anakku gitu juga itu aja. Makanya aku minta keadilan itu aja, Pak. Dek, nggak ada lagi.